Kita suka Spider-Man, kita juga suka Batman. Nah, apa jadinya kalau keduanya digabung? 2802, burglary in progress at 55th and Broadway. Suspects considered armed and dangerous. Time to punch in. Kalau yang pernah nonton film ini mungkin bisa membayangkan kenapa gua bilang dia adalah gabungan dari Spider-Man dan Batman. Tapi bukan kemiripan itu yang mau gua bahas, tapi satu adegan di film ini yang merupakan salah satu adegan terbaik di keseluruhan film layar lebar Ninja Turtle. Belum nonton sih yang terbaru, tapi bodo amat lah ya. Bukan ini adegannya. Tapi sebelum masuk ke topik utama, mungkin teman-teman yang belum nonton bisa lihat dulu filmnya karena seperti biasa, ini bukan review. Jadi spoiler di mana-mana. Dan buat yang udah nonton, mari kita refresh memori bersama. TMNT bersetting setelah para kura-kura ninja berhasil mengalahkan Shredder. Ada beberapa sumber juga yang bilang kalau animasi CGI ini merupakan sequel dari trilogi live action tahun 90-an. Setelah pertarungan besar mereka, para kura-kura memasuki fase hidup normal. Angelo jadi tech support, No, I'm not playing hard to get. I'm telling you, sir, it's not that kind of phone line. Mickey jadi badut seperti biasa, You serious? Raphael jadi pengangguran, dan Leonardo ya, pertama-tama, dari semua kura-kura ninja, Leo dan Ralph adalah dua karakter yang gue pribadi benci. Sesimpel karena mereka adalah dua sosok yang paling dominan dan pusat dari grup. Perbedaan antara keduanya cuman yang satu punya anger issue dan yang satunya lagi narsis. Jadi Leonardo si narsis ini berkelana dengan tujuan untuk menjadi leader yang lebih baik, namun bukan menjadi ketua pemuda atau Pak RT, melainkan dengan menjadi ninja seperti biasanya. Sepanjang film ada subplot yang berlangsung. Harusnya ini jadi plot utama ya, tapi saking tidak pentingnya gua anggap subplot. Ya, ini menceritakan tentang seorang penakluk yang abadi hendak melakukan ritual yang hanya bisa dilakukan 3000 tahun sekali untuk menghapus kutukan keabadiannya. Every 3,000 years, the stars would align, opening a portal to a world of unknown power. Don't do this, Raph. I'm done taking orders. Bagi penggemar TMNT, Rooftop Fight adalah salah satu adegan yang memorable. Mulai dari koreografi yang keren untuk di film CGI tahun segitu, suasana yang gelap, berbaur dengan hujan deras yang membasahi seluruh kota, tensi antara Raph dan Leo yang selalu terjadi tapi lebih serius kali ini, dan perdebatan mereka tentang siapa yang lebih baik atau mana yang baik dan buruk. Tentunya ini bukan perdebatan pertama mereka, karena keduanya merupakan sosok pemimpin dengan pandangan yang berbeda. Raph lebih mengandalkan emosi dan kekuatan, sedangkan Leo lebih menggunakan otak tapi hipokrat, dan keduanya punya ego yang tinggi. Sepanjang sejarah TMNT, gue pribadi meski benci keduanya lebih suka Leo karena lebih rasional. Saat melihat adegan ini, untuk pertama kalinya rasa benci terhadap Raph seketika hilang, dan untuk pertama kalinya juga Raph menjadi karakter favorit kedua menggeser Donatello. Saat bocah dan otak masih belum berkembang, gua sendiri tidak tahu kenapa. Mungkin ya karena Raph terlihat keren. Namun menonton ulang film ini sekarang, gua kira paham. And whoever said I wanted to be led? I'm better off calling my own shots now. Get used to it. You aren't ready. You're impatient and hot-tempered, and more importantly, I'm better than you. Yes. Keegoisan Leo ternyata lebih memuakkan dibanding anger isunya Ralph. Sementara Leo galau di hutan, Raphael maksudnya, Raph melakukan tugas patroli seorang diri, menjaga keamanan kota secara cuma-cuma, menggunakan rasa takut dan peralatan yang dia punya layaknya Batman, sementara meracau tidak jelas ala-ala Spider-Man.
Sebenarnya mereka berdua melakukan hal sama, menjadi vigilante hanya di tempat yang berbeda. Yang menarik sekaligus lucu dari perbuatan mereka adalah Leo merasa paling benar. Yaping kalau menjadi vigilante adalah hal yang salah. Padahal dia atau seluruh anggota TMNT selalu menjadi vigilante selama ini. Dia sendiri bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari latihannya, masih kewalahan untuk memimpin. Dan hanya ada satu alasan yang keluar dari tipikal orang seperti Leo, cemburu. Karena seharusnya dia yang paling hebat. Dia yang harus menangani semuanya. Dia orang pentingnya. Dia yang harus jadi sorotan. Dan orang lain gak bakal bisa apa-apa tanpa dia. Dan sayangnya, ini yang membuat TMNT gagal. Terlalu simple. Good talk, Raph. Pertarungan Leo dan Raph terlihat bagus tapi tidak berisi. Style over substance. Cemburuan Leo tidak tersampaikan dengan baik. Kemarahan Raph dan kebobrokan tim kura-kura tidak punya alasan yang kuat. Subplot perihal si kaisar yang mengumpulkan monster juga cuma nonggok di sana tanpa ada makna yang berarti. But if the curse is broken, we will no longer be immortal. Brother, do not question my command. Ya ampun, orang ini benar-benar payah. Mikey, Donatello, Splinter hanya ada sebagai pelengkap yang kalau mereka nggak ada pun rasanya nggak masalah. Mungkin kesimpulan ini ada karena ditujukan untuk anak-anak. Well, gimana dengan Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, Toy Story, The Car, Incredible, Up, Wall-E, Ice X, semuanya dikategorikan sebagai film anak-anak. Dibuat untuk mempromosikan mainan, ya sebagian lah kurang lebih, tapi menyuguhkan tayangan yang solid. Kesimpulan ini datang menurut gua pribadi karena filmnya sendiri bingung mau berfokus antara permasalahan keluarga kura-kura atau si kaisar yang abadi. Dua alur cerita yang bagi gua pantas untuk mendapatkan filmnya masing-masing karena premis dari dua permasalahan tersebut udah bagus, namun sayangnya digabung dan dikompres dalam waktu 1,5 jam. Dan ya TMNT masuk kategori waktu mepet, tidak ada ruang, bikin simple. Seperti halnya Batman v Superman, Endgame, dan beberapa tayangan lagi yang mungkin udah gua nggak ingat. Jadi ya, TMNT ini sendiri awalnya merupakan proyek trilogi yang menurut gua akan lebih bagus jikalau tensi antara keluarga kura-kura jadi film pertamanya, sedangkan si Kaisar Abadi menjadi film kedua, dan reuni dengan Foot Clan bisa jadi film ketiga yang udah di build up dari film pertama, yang mana sudah di-hint di akhir film pertamanya sendiri. Your victory tonight. For soon, we will have further business together. The kind that involves familiar faces from your past. CGI yang udah bagus, voice acting yang udah keren, dan suasana yang lebih gelap harus dibumi hanguskan oleh plot yang mau-mau enggak-enggak. Karena dibandingkan harus nonton Transformer berkedok kura-kura ninja, gue 100% lebih memilih TMNT 2007 ini. Kendati demikian, tidak ada film yang tidak pantas untuk ditonton. Film dinikmati oleh semua orang, tidak khusus dipasarkan untuk pembacot berkedok kritikus. Terkadang orang menonton film hanya untuk melepas lelah, mendapatkan narkoba yang bernama adrenalin, atau sekedar menghibur diri baik sendiri maupun bersama teman, menertawai kebodohan yang ada di layar, atau terkesima dengan masterpiece yang disuguhkan. TMNT tentunya masih sangat pantas ditonton. Seperti yang gue bilang, segala aspek kecuali plotnya bagus. Bisa menjadi masterpiece kalau aja plot yang datang sebelumnya tersampaikan dengan baik.